Kami mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari Mbak Rupa. Saya Anisma Damayati. Saya Alisa Nisa. Saya Lolita Dwi. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi ilmu mengenai apa itu majas. Nah, apa itu majas? Secara umum, majas merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam suatu karya sastra untuk memunculkan efek-efek tertentu agar karya sastra tersebut menjadi lebih hidup. Ada juga yang mengatakan bahwa majas merupakan gaya bahasa yang di dalamnya terdapat persamaan, perbandingan, serta kata kiasan untuk memunculkan efek imajinatif bagi orang yang menyimaknya. Majas dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Yang pertama, ada majas perbandingan. Sesuai dengan namanya, majas perbandingan membandingkan atau menyandingkan objek dengan objek yang lainnya dengan cara kelebihan, penyamaan, atau penggantian. Ada 10 jenis majas perbandingan: personifikasi, metafora, asosiasi, hiperbola, eufemisme, metonimia, simile, alegori, simbolik, sinekdok. Yang paling sering keluar di pelajaran bahasa Indonesia, apalagi di ujian-ujian SMA, SMP, itu ada 5. Yang pertama, personifikasi. Personifikasi diibaratkan benda-benda mati seolah-olah seperti sifat manusia. Contohnya, pertama, ada daun yang melambai-lambai atau rumput yang bergoyang-goyang. Yang kedua, ada metafora. Metafora ini persamaan atau perbandingan dianalogikan bukan seperti yang sebenarnya. Contohnya, Bapak adalah tulang punggung keluarga kita. Maksud dari Bapak adalah tulang punggung. Kok kita? Lah aja kali. Maksudnya bukan Bapak menjadi tulang punggungnya keluarga, namun bertanggung jawab menafkahi keluarga. Contoh yang kedua, ada artis itu sekarang sudah naik daun. Artis itu terkenal, bukan artis yang menaiki daun. Yang kedua, kok kedua? Ini ketiga, Risma. Yang ketiga, ada asosiasi. Maksudnya membandingkan dengan cara disamakan. Biasanya asosiasi ini terdapat kata sambung seperti bagaikan, bak, seperti. Pasti tahu kan lagu Bagaikan Langit di Sore Hari atau Bagai Pinang Dibelah Dua. Yang selanjutnya ada hiperbola. Hiperbola ini sesuatu yang dilebih-lebihkan. Contohnya, punggungku sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Yang kedua, ada contoh, hatiku meleleh ketika melihat senyumanmu. Yang selanjutnya ada eufemisme. Eufemisme ini yang selanjutnya ada eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa yang sekiranya kurang baik dilebih haluskan kalimat atau katanya. Seperti kencing bisa diperhalus menjadi buang air kecil, atau berak bisa diperhalus menjadi buang air besar atau BAB. Selanjutnya ada majas pertentangan. Majas pertentangan adalah suatu gaya bahasa dalam karya sastra dengan menggunakan kata kiasan yang dimaksudkan untuk mengartikan arti sebenarnya dengan arti sebaliknya. Beberapa macam majas pertentangan antara lain, yang pertama ada litotes. Litotes adalah suatu ungkapan seperti merendahkan diri meski pada kenyataannya tidak berarti seperti itu. Salah satu contohnya adalah kalimat silakan mampir ke gubuk sederhana kami. Di situ kata-kata gubuk berarti rumah, namun karena ini seperti ungkapan merendahkan diri, jadi disebut gubuk. Yang kedua ada paradoks. Paradoks adalah suatu gaya bahasa
yang membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi sebaliknya. Contoh kalimat paradoks adalah di tengah keramaian aku merasa kesepian. Jadi situasi yang sebenarnya adalah keramaian dan situasi yang sebaliknya adalah kesepian. Selanjutnya ada antitesis. Antitesis adalah gaya bahasa yang memadukan padanan kata yang memiliki arti bertolak belakang. Contoh kalimat yang mengandung antitesis adalah semua orang sama di mata hukum, tidak peduli kaya dan miskin, tua dan muda. Di sini kita menggarisbawahi antara kata-kata kaya dan miskin, tua dan muda. Di situ ada padanan kata yang artinya bertolak belakang. Dan yang terakhir ada kontradiksi interminus. Kontradiksi interminus adalah suatu gaya bahasa yang menyangkal pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya. Dan ciri-ciri dari kontradiksi interminus ini adanya kata-kata kecuali dalam suatu kalimat tersebut. Misal, semua anak boleh bermain di luar kelas kecuali anak-anak yang tidak mengerjakan tugas. Majas penegasan memiliki beberapa jenis, ada 7 jenis. Yang pertama ada pleonasme, paralelisme, tautologi, repetisi, retorik, klimaks, dan antiklimaks. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis dari majas penegasan yang sering dibahas pada soal-soal bahasa Indonesia. Yang pertama ada repetisi. Repetisi merupakan gaya bahasa yang mengulang kata-kata dalam suatu kalimat. Contohnya, dia pencopet, dia pelakunya, dia yang mengambil dompet saya. Lalu, yang kedua ada retorik. Retorik merupakan gaya bahasa dalam bentuk kalimatnya yang sebenarnya tidak harus dijawab. Contohnya, kamu sholat Jumat setiap hari apa, Mas? Lalu, yang ketiga ada klimaks. Klimaks merupakan gaya bahasa yang menjelaskan lebih dari dua hal secara berurutan dari tingkatan yang lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Contohnya, pada saat itu semua orang mulai dari bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lansia pergi mengungsi akibat gempa. Lalu yang terakhir ada antiklimaks. Antiklimaks merupakan gaya bahasa yang menjelaskan lebih dari dua hal secara berurutan dari tingkatan yang lebih tinggi ke tingkatan yang lebih rendah. Contohnya, pada saat itu kepala sekolah, guru, staf, dan para murid di SMP Negeri 1 Surabaya melakukan upacara bendera. Majas sindiran merupakan suatu gaya bahasa yang menggunakan kata kiasan yang bertujuan memberikan sindiran kepada seseorang, perilaku, ataupun suatu kondisi. Majas sindiran terdiri dari 3 macam. Yang pertama, ironi. Ironi merupakan suatu gaya bahasa yang menggunakan kata kiasan yang artinya berlawanan dengan fakta sebenarnya. Misalnya, wah, ruang belajarmu memang rapi sekali ya, aku sampai sulit untuk duduk di sini. Yang kedua, ada sinisme. Sinisme merupakan suatu gaya bahasa yang digunakan untuk memberikan sindiran secara langsung kepada orang lain. Misalnya, badanmu bau sekali, tapi kalau disuruh mandi tidak mau. Lalu yang ketiga ada sarkasme. Sarkasme merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk memberikan sindiran kepada orang lain dengan konotasi yang kasar. Biasanya majas ini digunakan ketika seseorang merasa sangat marah. Misalnya, dasar tidak becus, kalau kamu tidak kerja, kamu hanya akan menjadi sampah masyarakat. Sekian video pembelajaran dari kami.
Semoga bermanfaat.